Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BJ Channel, channel yang membahas, mengulik tentang info-info sejarah menarik dan cerita-cerita unik di dunia ini sesuai dengan faktanya. Subscribe bagi baru yang bergabung dan nyalakan loncengnya sekarang. Negara gereja mungkin masih asing, terdengar di telinga berai semua, atau mungkin sudah ada yang tahu, tapi hanya sekedar tahu saja, sebab jarang ada yang ekspos tentang sejarahnya. Tapi di video kali ini kita akan bahas tentang negara gereja dan bagaimana sejarah singkatnya. Tapi sebelum kita bahas, tidak lupa kami mengingatkan kembali, video ini bertujuan untuk edukasi, bukan provokasi atau rasis atau sara. Silahkan ditonton videonya sampai habis agar lebih paham dan tidak menimbulkan kontroversi ke depannya. Sebab saya yakin berai-beraiku semua adalah orang pintar dan cinta damai. Negara gereja atau Stato della Chiesa dalam sebutan bahasa Italianya merupakan kumpulan daerah-daerah yang berada persis di semenanjung Italia. Pada abad ke-8 Masehi sampai tahun 1870 Masehi, yang mana negara gereja ini dipersatukan lewat perang penaklukan kerajaan Piemonte Sardegna terhadap daerah-daerah yang berada di semenanjung Italia di tahun 1861. Namun, hal untuk mempersatukan wilayah di semenanjung Italia ini terwujud di tahun 1870. Dalam sejarahnya, negara gereja ini beberapa kali mengalami fase masa perubahan seperti fase awal berdiri, di mana fase ini merupakan fase yang sangat menyedihkan bagi para kaum gereja Katolik, sebab di sepanjang 300 tahun pertama, kaum gereja Katolik sangat tertindas, bahkan terintimidasi. Tidak ada hak memiliki properti, sampai untuk beribadah pun hanya boleh di dalam bilik khusus, di rumah-rumah tinggal kaum gereja Katolik saja. Namun, setelah Kekaisaran Romawi yang bernama Kaisar Konstantinus Agung memerintah, maka beliau pun melegalkan hak-hak para kaum gereja Katolik. Bahkan beliau mengakui serta mengembalikan semua properti gereja yang pernah disita negara di wilayah negara gereja atau semenanjung Italia, yakni wilayah Lazio termasuk kota Roma, Marse, Umbria, Romagna, serta sebagian wilayah Emilia. Kaisar Konstantinus Agung menghadiahkan bangunan Istana Lateran ke kaum gereja Katolik sebagai bukti pengakuan kaum gereja Katolik itu diakui negara keberadaannya oleh Konstantinus Agung. Namun ada satu yang berbeda, semua yang dihadiahkan oleh Kaisar, baik yang di tanah Romawi maupun semenanjung Italia, bersifat lembaga swasta, bukan entitas berdaulat. Negara gereja dipimpin oleh Sri Paus dan beribu kota Roma, yang sekarang Romanya negara gereja dikenal dengan negara kota Vatikan. Silih berganti penguasa di tanah Romawi, kaum gereja Katolik pun mengalami perubahan sangat drastis, sehingga di abad ke-6 Masehi mulailah kaum gereja Katolik memproklamirkan negara gereja sebagai entitas politik berdaulat. Namun Kaisar Justinianus I, Kaisar Romawi Timur, tidak senang dengan hal tersebut. Tepat di tahun 535, beliau menyerbu wilayah negara gereja yang terletak
di semenanjung Italia. Akan tetapi, usaha tersebut sia-sia belaka juga, disebabkan masuknya orang Lombardi dari utara semenanjung Italia yang mengakibatkan kerajaan Romawi Timur porak-poranda dengan menyisakan koridor Roma-Ravenna di awal abad ke-7 Masehi. Ravenna merupakan sebuah lokasi penempatan Exarchus atau wakil kaisar Romawi Timur. Seiring melemahnya kekaisaran Romawi Timur, maka semakin besar jualah tanggung jawab Seri Paus dalam mempertahankan kota Roma dan semenanjung Italia dari serangan orang Lombardi. Dalam berdirinya negara gereja di fase ini dikenal dengan sebutan donasi di sutri, yaitu pencapaian kesepakatan mengenai tapal batas wilayah Seri Paus Gregorius II dengan Liutprandus, Kaisar Lombardi. Fase donasi Pipin. Kejatuhan Exarchus Ravenna ke tangan orang Lombardi di tahun 751 mengakibatkan hubungan Kadipaten Roma dengan Kaisar Romawi Timur terputus total. Walau Kadipaten Roma masih termasuk wilayah bagian Romawi Timur. Dengan peristiwa ini, jualah Seri Paus mulai mencari dukungan ke suku Franka atau kumpulan suku rumpun Jermani yang menempati kawasan hilir dan kawasan tengah Sungai Rhine. Di tahun 751 juga, Pipin Muda atau Raja Franka pertama dengan gelar Patricius Romawi yang diberikan oleh Paus Stephanus II yang menggantikan Paus Zakarias. Keberhasilan serta penobatan Pipin Muda sebagai Raja Franka dengan menguasai wilayah semenanjung Italia bagian utara yang dulunya dikuasai oleh orang Lombardi sebagai balas jasa dari Pipin Muda terhadap Paus Stephanus II. Beliau pun menghadiahkan wilayah Exarchus Ravenna sebagai wilayah dari negara gereja. Fase keterikatan dan keterkaitan dengan Romawi Suci. Dalam sejarahnya tentang hal keterikatan serta keterkaitan hubungan antara Seri Paus dengan Kaisar Romawi Suci masih simpang siur, sehingga banyak yang berpendapat bahwa negara gereja bukanlah negara berdaulat, walau Seri Paus dianggap sebagai pemimpinnya, atau negara gereja hanya merupakan negara yang memiliki hak pemerintahan sendiri, atau yang lebih keren kata orang sekarang, negara otonom di bawah kekuasaan Kekaisaran Bangsa Franka, yang mana Seri Paus sebagai kepala wilayah atau pemimpin utamanya, seperti yang tertulis di Libellus de Imperatoria Potestate in Urbe Roma, atau risalah perihal kewenangan kaisar di kota Roma, akhir abad ke-9, atau Kaisar Romawi Suci memimpin dunia Kristen Katolik, mewakili Seri Paus sebagai kaisar utama yang bertugas langsung dalam urusan-urusan kerohaniaan dan urusan pemerintahan di kota Roma serta wilayah negara gereja. Fase Kepausan Avignon. Fase ini terjadi antara tahun 1305 sampai tahun 1378, yang mana wilayah negara gereja yang dikelilingi wilayah provinsi, sebuah wilayah tenggara negara Prancis yang berbatasan dengan Laut Tengah dan Italia, di mana raja-raja di wilayah ini merupakan raja-raja boneka ciptaan Prancis. Fase Kepausan Avignon disebut sebagai fase pembuangan Bibel, serta di fase ini jualah kota Avignon masuk ke wilayah kedaulatan negara gereja. Serta fase ini jualah
Kepausan Avignon di beberapa wilayah negara gereja mengakui adanya despot atau bentuk pemerintahan dipimpin oleh satu penguasa tertinggi, yaitu Sri Paus, serta ditugaskan sebagai vikaris gereja. Fase Renaissance. Dalam fase ini, wilayah negara gereja makin luas. Sri Paus diangkat menjadi seorang penguasa tunggal duniawi terpenting di Italia, sekaligus sebagai kepala gereja. Namun, dalam praktiknya, Sri Paus hanya sebagai simbol saja. Akan tetapi, dalam praktiknya, negara gereja hanya dipimpin oleh raja-raja kecil. Sri Paus benar-benar memperoleh kekuasaan mutlak serta menguasai seluruh wilayah negara gereja pada abad ke-16 dengan sejumlah intrik yang selalu mendapat gugat-menggugat antara raja-raja kecil tentang keberadaan Sri Paus sebagai kepala pemerintahan negara gereja. Tapi, tahukah Anda, pada fase ini pula lah Sri Paus yang bernama Paus Julius II mendapat gelar kehormatan sebagai Sri Paus Pejuang. Fase kehancuran. Setelah mengalami kejayaan yang begitu gemilang, pada akhirnya negara gereja hancur jua di tangan pemerintah kerajaan Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini, sang bapa fasis nasional Italia. Namun, walau kerajaan Italia sudah menguasai seluruh wilayah negara gereja lewat perjanjian Lateran yang berisi perjanjian politik yang menghargai tahta suci terhadap kemerdekaan penuh di negara Kota Vatikan, Konkordat yang mengatur posisi gereja Katolik Roma dan agama Katolik Roma di dalam negara Italia, bukan di dalam negara gereja. Konvensi finansial yang menyetujui penyelesaian definitif terhadap permintaan rugi tahta suci menyusul hilangnya wilayah serta kekayaan tahta suci. Negara Kota Vatikan diakui oleh kerajaan Italia keberadaannya serta kedaulatannya sebagai tahta suci sekaligus ganti rugi atas hilangnya wilayah negara gereja. Negara Kota Vatikan hingga sekarang masih berdiri utuh dikelilingi wilayah negara Italia sepenuhnya. Sebelum kami akhiri video ini, kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami hari ini. Salam sehat dan doa terbaik buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, karena sakit itu mahal. Tunggu video-video dari kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pantangin terus BGA Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.